Awalnya kami agak bingung ya melihat Roy Suryo ini seorang tokoh publik ya. Itu ketika kami persoalkan status mahasiswanya yang seharusnya drop out ketika berkuliah di Universitas Negeri Jakarta program doktoral. Di sana itu kami persoalkan adalah ketika Mei 2023 Roy Suryo itu memperoleh ketetapan inkrah terpidana dari Mahkamah Agung. Nah, sementara peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta dengan tegas mengatakan bahwa mahasiswa UNJ Universitas Negeri Jakarta itu gugur apabila yang salah satu poin penting adalah apabila mahasiswa tersebut terpidana yang berkekuatan hukum tetap dan inkrah dari peradilan. Nah, Mei 2023 ini Roy Suryo sudah memperoleh ketetapan inkrah dari Mahkamah Agung sebagai terpidana. Kasasinya ditolak ya, jadi sudah inkrah. Oleh karena itu berdasarkan peraturan rektor tersebut, seharusnya Roy Suryo ini sudah drop out di Mei 2023. Yang kami persoalkan adalah mengapa ini bisa diloloskan. Nah, itulah yang kami lakukan beberapa penelusuran hingga kami memperoleh konfirmasi dengan melakukan audiensi dengan pihak rektorat. Dan pihak rektorat sendiri sudah menyatakan itu memang ada kelalaian di tingkat rektorat yang tidak mengetahui bahwa Roy Suryo ini adalah mahasiswa UNJ yang sudah dikenakan pidana yang berkekuatan hukum tetap dan inkrah dari Mahkamah Agung ya. Nah, namun demikian di level bawah yaitu di level prodi atau program studi doktoral yaitu ketuanya di sana ada kaprodinya itu sudah membahas dengan Roy Suryo. Bahkan menurut ini informasi dari Direktur Pascasarjana yang pengakuan beliau ketika audiensi tersebut. Ada rekamannya sebagai notulensi kami, rekaman suaranya ya. Nah, mengatakan itu sudah dibahas dan bahkan Roy Suryo tersebut mengatakan kapok tidak akan mengulangi kelakuan-kelakuan yang seperti itu. Nah, pada akhirnya Wakil Rektor 1 dengan tegas mengatakan Roy Suryo ini terkena dua hal. Pertama secara hukum, yaitu secara peraturan rektor seharusnya sudah drop out karena pidananya sudah berkekuatan hukum tetap. Yang kedua, janji Roy Suryo sendiri kepada ketua prodi tadi, yaitu kapok tidak mengulangi, ternyata mengulangi ya, ribut-ribut lagi sampai sekarang dan sudah jadi tersangka juga ya di kasus fitnah ya, pencemaran nama baik Pak Joko Widodo sebagai presiden kita yang ke-7 ya. Nah, disinilah sebenarnya Roy Suryo sudah harusnya sadar ya, dan juga kalau dia jujur bisa menyampaikan kepada kuasa hukumnya dan kuasa hukum itu menggunakan akal sehat bahwa berintegritas, maka ini seharusnya sudah drop out ya sesuai hal tersebut ya. Dan ini semua adalah hasil audiensi yang ada dalam bentuk rekaman suara. Itu yang pertama. Yang kedua, Roy Suryo berusaha menarik-narik ini ke masalah ijazahnya adalah asli. Tidak ada urusan dengan ijazahnya asli, disertasinya apapun itu ya. Walaupun dengan perilaku-perilaku paniknya itu kelihatan makin banyak bumerang-bumerang di mana apa yang diucapkannya berbeda dengan apa tindakannya. Dan ucapan yang pertama dengan ucapan yang kedua banyak sekali perbedaan ya. Saling bertolak belakang. Nah, ini dimainkan ya, dugaan kami ini dimainkan supaya orang-orang masyarakat itu terbawa ke arah bahwa ijazahnya asli. Ya, ijazah itu asli, yaitu tadi kan kelalaian daripada pihak rektorat yang tidak mendrop out ketika masa kuliah di 2023 ya. Jadi konstruksi hukum itu harus dilihat dulu, itu di 2023 yang seharusnya drop out ya. Nah, jadi dengan segala cara, berbagai cara dilakukan, ya memang kalau kami katakan kalau kita berpikir dengan
logika yang baik mencernanya, itu terlihatlah Roy Suryo itu bermain dengan hal-hal ini. Dugaan kami seperti itu ya. Namun setelah kami melihat di salah satu media televisi iNews di Rakyat Bersuara ya, itu terlihatlah kekonyolan ya, seperti dipermalukan seorang mahasiswi ya dari Universitas Pamulang Unpam. Ketika Roy Suryo dengan gagah berani mengatakan transkrip nilai Joko Widodo yang ditampilkan di layar Rakyat Bersuara ketika itu ada nilai C, ya dia mempertanyakan nilai C itu apakah itu lulus, ya. Nah, padahal itu jelas-jelas harusnya ya lulus ya. Nilai C itu adalah nilai minimum kelulusan sebuah mata kuliah. Nah, dia akhirnya malu ya, apakah dia tahu bahwa nilai C itu nilai lulus dari sebuah mata kuliah, nilai minimum. Nah, jadi pertanyaan, apakah Roy Suryo ini mengucapkan sesuatu dengan kata-katanya itu ya, dengan mengucapkan sesuatu itu tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Nah, bagaimana seorang peneliti yang mengklaim peneliti demikian ya, apalagi mengatakan pakar telematika ya, bagaimana? Ini dugaan-dugaan kami ya, kok bisa sampai seperti itu? Artinya kalau kami hubungkan kerangka berpikirnya bahwa memang demikianlah mungkin kemampuan berpikir dari Roy Suryo ini ya, yang bertabrakan apa yang diucapkan dengan apa yang dipikirkan dan apa kenyataan. Itu dugaan kami ya. Nah, kalau kita lihat lagi, satu hal lagi di dalam acara televisi tersebut, dia selalu mempertanyakan, merendahkan orang lain ya, seperti terkesan demikian ya. Ketika pengacara daripada Pak Joko Widodo mengatakan dia adalah alumni dari UGM juga, sepertinya Roy Suryo tidak terima ya, bahwa hanya dia mungkin ya, apakah hanya dia saja yang merupakan alumni UGM di Indonesia ini ya, karena pengacara daripada Pak Joko Widodo juga adalah alumni UGM, bahkan mengatakan 2 kali di sana, artinya ada 2 jurusan yang diambil ataupun 2 gelar ya, 2 program studi yang berkuliah S2 di sana mungkin, dan dia tidak percaya. Itulah Roy Suryo ya, jadi bisa paham siapa dia ini. Roy Suryo tidak berani lagi mengatakan ijazah Jokowi palsu di Rakyat Bersuara. Apakah Mas Roy menyajikan ini mau mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu? Yang jelas tidak bisa orang tuh hanya menunjukkan ijazah saja, rekam jejaknya. Pertanyaannya dijawab Mas Roy. Apakah Mas Roy tadi menyampaikan informasi-informasi yang tadi disampaikan, ijazah, dokumen-dokumen pendukung dan sebagainya? Apakah Mas Roy mau mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu? Yang jelas ijazahnya tidak bisa terbit kalau dokumen-dokumen itu Mas Roy. Yang jelas skripsinya palsu. Skripsi palsu itu tidak ada ijazah. Karena prosesnya janggal Mas Roy. Yang kami adukan kan adalah dugaan katanya Pak Jokowi ijazahnya menurut Mas Roy ijazahnya palsu. Saya tanya apakah yang Mas Roy sampaikan tadi ijazah-ijazah, dokumen-dokumen ini apa nih registrasi ulang, sarjana sebagainya, berita koran ini menyatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Saya tidak akan menjawab pertanyaan yang tidak mengerti konteks. Itu aja udah memelesetkan konteks gak perlu dijawab. Lagi-lagi yang merasa paling benar justru mempermalukan dirinya sendiri di depan kamera. Teriak paling kencang, ngotot paling keras, seolah-olah kebenaran itu milik pribadi. Tidak menyangka akan dipermalukan mahasiswi hanya dengan satu kata, lulus. Hahaha, ngotot di kamera, malu di kenyataan. Kalau MKDU dapat C itu lulus tidak? Mas Roy, MKDU dapat C itu lulus kan tidak? suatu potret di saat tertentu Mas Roy. Bukan, MKDU dapat C itu lulus itu tidak? final apa tidak kan you harus Gak jawab, MKDU dapat C lulus gak ngerti berarti. Saya tidak akan menjawab Mas Roy, karena Mas Roy menyampaikan bahwa ada dokumen mengatakan nama Pak Joko Widodo. Kalau mahasiswa sekarang saya tanya, ini tahu MKDU kan ya? Tahu istilah sama masih sama? Nggak apa-apa, MKDU C nggak apa-apa. MKDU C, salah. Tapi yang saya mau sampaikan ini ijazah atau dokumen. Lulus nggak? Lulus kok. Ini dokumen. Tiap hari Coba pakai istilahnya melayani dia pakai pengen coba. Ini aja makanya. boro-boro dianggap kerakyatan Coba gitu. Universitas Malah kamu, Pamulang, istri Unpam, kamu mana? lagi mau lahiran Unpam itu dipecat apa kamu Unpam? kan? Tanpa sebab. Esa Unggul ya. Jadi gimana MKD, nih, awal-awal masih istilahnya sama ya, gimana? MKDU masih ya? Masih. Saya khawatir berubah istilahnya. MKDU Kita tuh mulai dari contohnya misalnya kamu bahasa masuk Indonesia kerja kalau dulu kan dulu gitu. gimana? Kalau saya dulu ada zaman Awal ada di zaman saya masuknya kewiraan gitu ya. Terus ada apa lagi bahasa Inggris dan sering pengantar lah. Itu
ibu-ibu. Cek, Gedein lulus suaranya. nggak? Lulus. Lulus. Oke. Ah, dimasukin ya. Lulus nggak? Ini ada lowongan Lulus. kerja, Oke. Kang. Cek, Gimana, lulus Bu? nggak? Lulus. Lulus. Berdiri. Oke. Berdiri istrinya ya. Oh iya, ini nanti telepon kamu dong orangnya. Saya anak UGM. Lah iya, tapi kan Saya ini kan tahu. data tahun Pak, mana anak UGM bukan? Mana UGM? Kamu Anak semester 1 apa S1 S2-nya UGM bukan? S2 saya dua kali kerja UGM. sama ibu. Kok bisa dua kali Anak UGM? Bintaro. Kok bisa? Kali S2. Kayak gini